warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selma Eka Putri dengan NIM 23234050 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat sebagai syarat pemenuhan tugas mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Minangkabau. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau dalam kesehariannya adalah bahasa Minang. Bahasa Minang merupakan suatu bahasa Austronesia yang dituturkan oleh masyarakat suku Minangkabau. Sebagai bahasa daerah di Minangkabau, bahasa Minang memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Secara umum, bahasa Minang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bahasa Minangkabau Ragam Umum dan bahasa Minangkabau Ragam Adat. Bahasa Minangkabau Ragam Umum adalah bahasa yang digunakan masyarakat Minangkabau dalam kesehariannya. Sedangkan bahasa Minangkabau Ragam Adat adalah bahasa yang hanya digunakan dalam acara-acara penting seperti acara perkawinan, acara kematian, acara pengangkatan penghulu, dan acara-acara formal adat lainnya yang ada di Minangkabau. Dari segi etika berbahasa, dalam bahasa Minangkabau ada istilah yang dikenal dengan kato dan ampe. Kato dan ampe tersebut mencakup kato mandaki, yaitu berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, kato manurun, yaitu berbicara dengan orang yang lebih muda atau lebih kecil. Yang ketiga, kato mandata adalah bahasa yang kita gunakan dalam keseharian ketika berbicara dengan teman sebaya. Yang keempat ada kato malerang. Kato malerang ini digunakan ketika berbicara dengan orang yang dituakan atau disegani, seperti mama atau penghulu. Contoh penggunaan bahasa Minang, yang pertama, ama awak pai dulu yo, artinya ibu aku berangkat dulu ya. Yang kedua, alah makan atau alun, artinya sudah makan atau belum. Unsur kebudayaan yang kedua adalah sistem teknologi dan alat produksi. Teknologi yang berkembang pada masyarakat Minangkabau adalah bentuk desa dan bentuk tempat tinggal. Desa di Minangkabau disebut nagari. Nagari terdiri dari dua bagian utama, yaitu daerah nagari dan daerah tarata. Daerah nagari adalah pusat desa, sedangkan daerah tarata adalah seperti hutan atau ladang. Contoh nagari yang terkenal di Minangkabau adalah Nagari Pariangan yang ada di lereng Gunung Merapi. Tempat tinggal masyarakat Minangkabau disebut dengan rumah gadang yang merupakan rumah panggung. Rumah gadang adalah rumah adat suku Minangkabau. Bentuknya memanjang dengan atap menyerupai tanduk kerbau yang terbuat dari ijuk. Sebagian besar rumah gadang juga memiliki tempat yang disebut anjuang. Bagian ini adalah tempat terhormat di mana kita menerima tamu. Di halaman rumah gadang juga terdapat dua bangunan kecil yang disebut rangkiang. Rangkiang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi oleh masyarakat Minangkabau. Contoh rumah adat Minangkabau yang dapat kita temui sekarang ada di Pagaruyang Batu Sangkar. Alat-alat produksi masyarakat Minangkabau, yang pertama itu lasuang digunakan untuk menumbuk padi, yang kedua kincir air sebagai pembangkit tenaga listrik, yang ketiga tungku untuk memasak, yang keempat katidiang, yang kelima pairiak padi untuk memisahkan padi dari batangnya, yang keenam pompa padi digunakan untuk memisahkan padi dari padi yang tidak berisinya. Selanjutnya adalah sistem mata pencaharian masyarakat Minangkabau. Mata pencaharian masyarakat Minangkabau yang pertama ada berburu atau meramu. Berburu termasuk pencaharian dalam masyarakat suku Minangkabau. Hasil buruan bisa dijual untuk mendapatkan uang. Yang kedua berternak. Pada umumnya hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat suku Minangkabau adalah sapi, kerbau, kambing, ayam, dan sejenisnya. Ternak ini bisa dijual untuk mendapatkan uang. Yang ketiga bercocok tanam. Bertani atau bercocok tanam merupakan mata pencaharian utama masyarakat suku Minangkabau. Hasil panen nantinya bisa untuk pemenuhan kebutuhan keluarga atau dijual. Yang keempat, menangkap ikan. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mata pencaharian utama mereka adalah menangkap ikan di laut. Mata pencaharian masyarakat Minang yang selanjutnya adalah merantau. Merantau merupakan hal yang paling melekat bagi masyarakat Minang. Mayoritas masyarakat Minang beranjak dewasa akan mencoba merantau. Merantau adalah proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Seorang perantau akan meninggalkan kampung halamannya dan mencoba mengadu nasib di negeri orang. Merantau bukanlah hal yang mudah. Sebelum merantau, seseorang harus mempertimbangkan bahwa dia akan bisa sukses di daerah perantauannya.
Selanjutnya adalah pengrajin. Untuk saat ini pengrajin hanya ada di daerah-daerah tertentu saja. Hasil kerajinan nantinya dapat dijual untuk mendapatkan uang. Next adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau adalah sistem matrilineal. Matri artinya ibu dan lineal artinya adalah garis. Matrilineal merupakan keturunan berdasarkan garis ibu. Tanda-tanda sistem matrilineal yaitu keturunan dihitung menurut garis ibu. Suku mengikut ibu, tidak boleh menikahi orang yang sesuku karena kita dianggap keluarga. Kekuasaan berada di tangan ibu. Perkawinan bersifat matrilokal yaitu seorang suami mengikut ke rumah istrinya. Hak harta pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenekannya yang perempuan. Garis kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau yang menjadi inti dari sistem matrilineal adalah saparwi. Setelah Islam datang, istilah ini diganti dengan kaum. Faktor-faktor yang mengikat kaum diantaranya orang yang sekaum seketurunan, yang kedua orang yang sekaum sehina semalu, yang ketiga orang yang sekaum sepandam sepekuburan, yang keempat orang yang sekaum seberat seringan, yang kelima orang yang sekaum seharta sepusaka. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Masyarakat Minang adalah masyarakat yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil, para pemuda di Minang telah dituntut untuk mencari ilmu. Dalam kehidupan masyarakat Minang, anak lelaki yang sudah berumur 7 tahun akan disuruh untuk lalok di surau dengan tujuan belajar mengaji dan ilmu silat. Pada saat beranjak dewasa, mereka akan pergi merantau, baik itu untuk belajar ataupun untuk bekerja. Filosofi Minangkabau mengatakan, alam tak kambang jadikan guru, yang artinya semua yang ada di alam semesta ini bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Pendidikan tidak hanya didapatkan di bangku sekolah saja, tetapi bisa di mana saja. Next, sistem religi. Mayoritas masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Bahkan, semua masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Minangkabau memegang pepatah adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Maknanya, adat di Minangkabau didasarkan pada syariat Islam, yang mana syariat Islam tersebut berlandaskan pula pada Al-Quran dan hadis. Paham agama Islam di Minangkabau adalah semua kegiatan berlandaskan ajaran agama Islam. Yang kedua, anak-anak diajarkan untuk mengaji dari kecil. Yang ketiga, menghargai orang yang lebih tua. Yang keempat, rajin beribadah ke surau, baik itu untuk sholat ataupun untuk mengaji. Yang kelima, Bundo Kandung adalah pemegang keputusan di rumah gadang. Contoh penerapan ilmu agama Islam di Minangkabau dalam acara adat, yang pertama salawat dulang, yang kedua maulud nabi, yang ketiga upacara tabuk yang diadakan 1 tahun sekali di daerah Pariaman, yang keempat turun mandi, yaitu ketika anak baru lahir, yang kelima mengaji pas ada kerabat yang meninggal. Yang terakhir adalah sistem kesenian. Sistem kesenian di Minangkabau terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, tari-tarian. Tari-tarian dalam masyarakat Minang biasanya ditampilkan dalam pesta adat atau perkawinan. Tari dijadikan sebagai sarana penyambutan dan juga media hiburan. Contoh tarian yang ada di Minangkabau adalah tari pasambahan, tari piring, tari payung, tari bagurau, dan sebagainya. Yang kedua adalah sile. Sile merupakan seni bela diri masyarakat Minangkabau yang sudah ada sejak dulu. Ada juga tarian yang digabungkan dengan sile yang dikenal dengan randai. Di dalam randai ini juga terkadang diselipkan beberapa drama yang memiliki makna untuk kehidupan. Yang ketiga adalah seni dalam bangunan. Seni bangunan Minangkabau adalah rumah gadang. Arsitektur rumah gadang bukanlah sembarangan. Di balik semua sudut bangunannya ada seni yang memiliki makna tersendiri. Selanjutnya, dalam alat musik. Kesenian masyarakat Minangkabau dalam dunia musik juga tak kalah menarik. Contoh alat musik kesenian tradisional Minangkabau, yang pertama ada rabab, yang kedua tasa atau gandang tambua yang berasal dari Pariaman, yang ketiga talempong dan canang, selanjutnya saluang dan sarunai. Selanjutnya, kesenian masyarakat Minangkabau yang ada dalam kerajinan, mencakup sulaman, ukiran kayu, pahatan emas, tenunan dalam kain songket. Kesimpulan, Minangkabau merupakan sebuah suku yang memiliki banyak kebudayaan. Kebudayaan tersebut mencakup bahasa, sistem teknologi dan alat produksi, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan, sistem pengetahuan, sistem religi, dan juga sistem kesenian. Unsur-unsur kebudayaan tersebut sudah ada sejak lama, berasal dari nenek moyang terdahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Sebagai generasi penerus,
Tugas kita adalah melestarikan budaya tersebut. Budaya tersebut tidak boleh hilang dari kehidupan, karena tradisi dan kebudayaan adalah kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan. Kebudayaan yang ada di negeri kita merupakan kekayaan yang harus sangat dijaga dan penting untuk dilestarikan. Tidak boleh sampai hilang sampai kapanpun, karena itu merupakan warisan dari nenek moyang kita. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya kutip dalam pembuatan presentasi ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Di sini saya juga masih dalam proses belajar, jadi saya sangat menerima kritikan dari teman-teman semuanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.